Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, selamat pagi sahabat Rasi, kembali bersama Mbak Karso ya untuk kesempatan pagi kali ini. Sesuai dengan janji pagi sudah memberikan informasi terkait yaitu pajak kendaraan bermotor sahabat Rasi. Kali ini kita akan ngobrol bareng Mbak Penda Magetan sahabat Rasi dengan tema yaitu sosialisasi pajak kendaraan bermotor. Ini sudah ada narasumber kita yaitu Bapak Eko Budi Novianto. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Eko ini adalah bagian kasih pembayaran dan juga penagihan Bapenda UPT PPD Magetan ya. Dan juga ada yang paling cantik sendiri ini ya, berarti ya, cewek sendiri ini. Ada Mbak atau Ibu ini? Boleh. Boleh. Jangan Mas aja. Oh gitu. Oke, ada Mbak Ardinta ya. Ini dari Jasa Raharja Kabupaten Magetan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbah Karso. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dan ini yang paling favorit saya ini. Ini dari Satlantas Polres Magetan yaitu Bapak Sugio. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbah Karso. Gimana kabarnya Bapak, sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Agak dekat dengan mic-nya aja Bapak. Nah. Alhamdulillah. Oke, pagi ini kita membicarakan soal sosialisasi yaitu pajak kendaraan bermotor ya Bapak ya. Kalau bicara soal bagaimana untuk proses pembayaran dan juga penagihan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh Kasih Pembayaran dan juga penagihan Bapenda Jatim itu seperti apa? Monggo Bapak Eko. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati pendengar semua yang ada dari Radio Rasi FM ya. Ini juga saya menginformasikan juga, mungkin kemarin untuk pemutihan sudah berakhir di akhir November tapi ya. Ini ada kebijakan yang dari Bu Gubernur yang masih berlaku, yaitu keringanan untuk kendaraan angkutan umum non subsidi yang diberikan sebesar kurang lebih hampir 50% untuk jadi pembayarannya ya. Jadi ini berakhir sampai tanggal 31 Desember. Ya monggo dari pemirsa atau wajib pajak yang ada di Kabupaten Magetan mungkin bisa dimanfaatkan. Lumayan kan? Alhamdulillah 50% ya kan. Tapi khusus yang non subsidi. Tapi kalau untuk yang subsidi sudah kan sudah dapat. Berarti ini kita berikan kepada yang non subsidi. Oh ya, gitu. Itu. Nah, kalau kriterianya tadi non subsidi dan subsidi. Ya. Yang non subsidi itu siapa saja? Terus yang subsidi itu siapa itu, Bapak? Ya. Biasanya untuk yang non subsidi ini plat kuning yang atas nama pribadi biasanya. Itu banyak di situ. Ya. Mungkin atas nama pribadi atau perorangan itu biasanya bisa dicek di TNKB-nya kuning NS kodenya gitu. Di TNKB itu ada kuning strip NS ya, itu berarti non subsidi. Itu bisa dicek. Nah, lumayan monggo dimanfaatkan. Untuk pembayaran ke depan juga nggak apa-apa, pun Januari dan temponya dibayar sekarang ya monggo apa-apa. Dimanfaatkan. Mungkin bisa dimanfaatkan itu. Dan yang jelas untuk kami tekankan lagi untuk Provinsi Jawa Timur untuk pengenaan pajak kendaraan bermotornya itu atau PKB itu tidak naik ya. Jadi dengan adanya option, ada kebijakan dari Bukub tetap tidak ada kenaikan ya. Jadi itu mungkin yang kita bisa sampaikan dari BPN. Untuk biaya balik nama juga itu ada bebas biaya balik nama ya, itu bisa dimanfaatkan. Jadi yang mungkin nopol kita beli second itu tidak dikenakan biaya balik nama. Jadi itu bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi nopol Kabupaten Magetan karena yang mempunyai warga Magetan. Nah, itu juga ada keuntungannya. Jadi dari option itu kan dibagikan ke kabupaten kota. Mungkin itu kan nanti masuknya juga di
pemerintah kabupaten Pemerintah. kota selain di provinsi gitu. Oh, Jadi sama oke, juga oke. kita membantu dengan pemerintah kabupaten kota. Wah, luar Gitu. biasa. Jadi bisa Khususnya dimanfaatkan masyarakat Magetan nggih. Oke. Terus untuk apa itu mungkin kita ada biasanya di masyarakat kita ada yang terlambat. Terus kita oke. ada teman-teman dari kami menyampaikan surat perpajakan. Nah, itu intinya kita itu pendataan apakah kendaraan tersebut masih dimiliki atau sudah dijual. Itu kan buat data kami. Selain untuk mengingatkan dari masyarakat mungkin yang belum kelupaan untuk membayar pajak. Ya, jadi itu apabila sudah membayar itu diacuhkan aja. Kalau memang itu juga bukan atas nama tapi alamatnya di situ, mungkin bisa lapor ke Samsat untuk kita melaporkan untuk bahwa kendaraan tersebut tidak pernah dimiliki atau sudah dijual itu. Jadi itu bisa surat-surat perpajakannya tidak ke situ gitu, Pak. Jadi itu untuk ada juga dari wajib pajak kalau sudah dijual monggo bisa lapor jual ke Samsat. Samsat. Sebentar aja hanya mengisi form aja nanti. Gitu. Sama mungkin melampirkan fotokopi KTP. KTP Ya. yang baru nggih. Yang bukan yang Yang mau lama. yang lapornya atas nama yang dijual itu. Oh, nggih. Jadi nggih. itu tambah mengisi form terus ada meterai itu sebagai dasar kami untuk memblokir kendaraan tersebut gitu. Gitu nggih. Nah, ini kalau dengan Jasara Harja ya, ini apa sih perannya Jasara Harja dalam konteks pajak kendaraan bermotor dan bagaimana ini hubungan antara pembayaran pajak dengan penutupan asuransi kecelakaan lalu lintas untuk kendaraan? Mungkin Ibu atau Mbak Ardinta. Silakan. Biar enak, Pinky aja, Oh, Mbak gitu. Karso. Oh, gitu siap, Iya. siap, Benji. Iya, jadi gini Mbak Karso dan pendengar si FM Magetan ya. Iya. Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor sendiri, terkadang masyarakat itu tidak merasa bahwa sebetulnya juga memberikan tanggung jawab sosial kepada korban kecelakaan lalu lintas melalui SWD KLLJ. Jadi kadang tuh kalau kita bayar pajak itu ya bayar pajak aja, tapi nggak tahu apa sih yang dibayar ini. Nah, di situ di notis pajak itu ada poin SWD KLLJ. Itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi sebagai pemilik kendaraan bermotor menyumbangkan sumbangan wajib tersebut, dananya dikelola oleh Jasara Harja untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan. Nah, semisal si pemilik kendaraan bermotor tersebut terlibat kecelakaan, menimbulkan korban, semisal si pemilik kendaraan A kecelakaan dengan kendaraan B, korbannya ada di kendaraan B. Nah, si kendaraan A ini kan pembayaran pajak aktif, otomatis sumbangan wajibnya juga Iya, aktif. iya, Nah, inilah dana inilah untuk memberikan santunan kepada yang kendaraan bermotor B. Jadi korban gitu. korban kecelakaan tersebut diberikan santunan dari sumbangan wajib ini. Nah, itulah sebuah bentuk korelasi bahwa memang pembayaran pajak itu tidak hanya dalam bentuk pembangunan ke kota kabupaten ya. Iya. Nah, ada juga bentuk sosialnya juga dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tersebut, Mbak Karso. Oh, begitu ya. Berarti ada manfaatnya juga ya. Tidak hanya untuk pembangunan saja tapi untuk sosial juga ya. Nah, tapi kalau bicara soal Satlantas Polres Magetan ya, ini dengan Bapak Sugio ya. Ini Betul sekali, Pak terhadap Karso. kepatuhan pajak kendaraan bermotor di wilayah Magetan ya, dan juga konsekuensinya bagaimana warga tidak membayar pajak. Nanti ada konsekuensinya sih enggak kalau pengendara yang mungkin tidak membayar pajaknya, wis montore plate mati, STNK mati, wis Betul sekali. SIM orang duwe. Nah, seperti itu bagaimana itu Bapak? Terima kasih Mbah Karso, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Sebelumnya kami sampaikan juga kepada para pendengar Rasi M yang budiman, dalam kesempatan yang terbaik ini kami juga terima kasih diberikan waktu kesempatan kepada Satlantas. Kebetulan Satlantas juga mewakilkan ke kami untuk menyampaikan terkait dengan pajak kendaraan nggih, Mbak Karso. Jadi sesuai dengan ketentuan undang-undang gitu. Jadi ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2029 pasal 70 ayat 2
STNK TNKB berlaku 5 tahun dan harus disahkan setiap tahun. Jadi terkait dengan pajak kendaraan itu merupakan wajib sesuai dengan ketentuan gitu Mbak Karso. Karena apa? Kalau Bapak Ibu pendengar yang budiman ini tidak membayar pajak, sekali lagi tidak membayar pajak, legalitasnya itu kurang karena tidak dilakukan pengesahan, gitu Mbak Karso. Jadi harapan kami kepada pendengar yang budiman untuk tetap membayar pajak tahunan. Kebetulan wewenang kami sebagai anggota Polri di registrasi dan identifikasi itu memberikan legitimasi ya terkait dengan kendaraan tersebut, gitu Mbak Karso. Jadi terkait dengan proses dan lain sebagainya, kebetulan itu wewenang kami dalam artian proses persyaratan membayarnya pajak. Gitu Mbak Karso. Siap. Berarti memang harus diwajibkan ya, yang Wajib. punya pengendara itu harus diwajibkan untuk membayar pajak. Nah, betul sekali. Tapi dari Bapenda sendiri, Bapak ini rata-rata ini banyak alasan apa sih yang sering dialami mungkin di lapangan begitu, orang yang sering telat bayar pajak itu alasannya paling banyak itu apa sih Bapak? Ya gini Mas Karso. Rata-rata mungkin dari wajib pajak karena kesibukan, karena aktivitas itu biasanya ada yang kelupaan, kadang tidak melihat tanggal jatuh temponya. Makanya kita dari Samsat dan Bapenda sendiri kita membuat biasanya kalau memang data no per HP-nya benar itu biasanya sebelum jatuh tempo ada SMS, ya, SMS yang mengingatkan jatuh tempo sekian. Terus ada lagi dari teman-teman ada kita setelah melewati jatuh tempo kita ingatkan melalui dari petugas-petugas pajak itu biasanya WA ke bawah atas nama ini sekalian juga pendataan Pak, pendataan bahwa kendaraan ini memang masih dimiliki enggak, karena rata-rata kan ada yang sudah dijual atau berpindah tangan gitu Pak ya. Atau kebetulan masih dimiliki tapi masih keluar kota biasanya kan gitu. Untuk bayar pajaknya juga bingung lah. Sebenarnya untuk kalau yang luar kota itu tidak usah bingung karena di kita juga ada pembayaran online melalui banyak yang melalui Indomaret atau dan sebagainya, banyak itu yang kita dan nanti kalau sudah balik ke masuk Jawa Timur mungkin bisa untuk ditukarkan notis pajak atau bisa juga untuk di STNK-nya untuk pengesahan betul sekali itu setelah kembali lagi untuk sementara mungkin bisa membayar pajak melalui online, jadi pajaknya tidak terlambat, nanti datang ke Magetan atau ke wilayah mana di Jawa Timur itu bisa untuk ke Samsat Induk untuk minta pengesahannya. Berarti melalui online pun juga bisa ya. Jadi nggak usah khawatir mungkin pendengar Radio Rahasia FM, waduh repot ini kan bisa sampai sambil kerja juga bisa ya Bapak ya. Untuk pajak kendaraan tahunan ya ini Bapak ya. Tahunan. Tahunan. Nah, ini kalau tentang jasa raharja ya, ini saya pengen tanya kepada Mbak Pinky ya. Ini bagaimana sih proses verifikasi asuransi AKL yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan ya kan? Dan terus apakah ada cara cepat untuk memeriksa status asuransinya? Mungkin pendengar itu pengen asuransiku bayar burung kayak gitu kan, gimana Ibu? Iya, jadi gini Mbak Karso, banyak orang yang datang ke kantor jasa raharja, Bu, Pak saya ingin mendaftar jadi peserta jasa raharja. Jasa raharja. Berbeda dengan asuransi lain dan BPJS ya. Kalau BPJS itu kan kepesertaan itu include ke diri masing-masing. Mandiri nah, ya. Untuk jasa raharja tidak ada kepesertaan kecuali dia itu kecelakaan dulu.
Jadi kecelakaan dulu dia menjadi korban kecelakaan, Waduh. barulah sumbangan wajib ini Berarti berfungsi. harus kecelakaan dulu. Betul. Jadi sumbangan wajib ini kan include ya Mbak Karsa ya. Sumbangan wajib inilah yang include dengan pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak ada kepesertaan di situ. Nah, dari namanya saja sudah sumbangan wajib. Nah, sumbangan wajib ini kan kita memberikan ke orang. Kalau secara gampangnya kita nyumbang kan kita memberikan ke orang. Jadi tidak ada kepesertaan di situ. Nah, kalau semisal bagaimana cara memperoleh santunan jasara harja, berarti korban kecelakaan. Nah, itu nanti harus ada laporan dari pihak kepolisian. Nanti laporan dari pihak kepolisian kami yang menindaklanjuti, kami yang memverifikasi betul tidak terjamin jasara harja. Karena tidak setiap kecelakaan itu terjamin jasara harja Mbak Karso. Jadi ada kategori-kategori tertentu yang tidak masuk jaminan jasara harja. Contoh kecelakaan tunggal kendaraan pribadi itu tidak di-cover oleh jasara harja. Kemudian ditabrak oleh kendaraan non bermotor. Semisal ditabrak sepeda pancal atau motor menabrak sepeda pancal, itu motornya tidak dapat. Oh gitu. Iya. Kemudian ada unsur-unsur lain sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 17/18 tahun 1965 itu terkait dengan pengecualian seperti bunuh diri, dalam kondisi mabuk, dipengaruhi obat-obatan seperti itu tidak di-cover oleh jasara harja. Nah, intinya kalau semisal pengen dapat santunan jasara tapi jangan pengen lah ya kan kalau dapat kan harus kecelakaan dulu Mbak Karso. Sedih saya. Saya tidak mau. Saya juga tidak mau. Karena kerja di jasara harja itu sedih dengan menghadapi korban-korban kecelakaan yang dalam hati masih berduka. Nah, tapi disitulah memang kami harus perannya untuk menyerahkan santunan yang sudah menjadi hak dari si korban kecelakaan tersebut atas pembayaran sumbangan wajib ini tadi. Oh gitu. Mbak Karsa. Tapi mungkin ada keluarga pendengar Radio Rahasia FM ya Ibu ya, ini yang mengalami kecelakaan. Nah, prosedurnya untuk mengklaimkan jasara harjanya ini seperti apa? Jadi untuk setiap kasus kecelakaan kan memang wajib terlaporkan ya ke pihak kepolisian. Nanti setelah pihak dari Satlantas Unit Gakum itu menerbitkan laporan polisi, dari jasara harja melakukan verifikasi mana yang terjamin, mana yang tidak. Nah, kalau semisal terjamin korbannya luka-luka, kami menerbitkan surat jaminan ke rumah sakit. Nah, si korban dan keluarga tidak perlu ke kantor jasara harja. Jadi sekarang langsung surat jaminan dikirimkan ke rumah sakit melalui sistem sudah ada. Jadi keluarga korban tinggal menunggu korban di rumah sakit menyerahkan identitas ke rumah sakit. Itu aja. Nah, kalau semisal korbannya meninggal dunia, nah jasara harja memiliki patokan waktu yang ditentukan oleh Kementerian BUMN dan pemerintah ya Pak ya. Maksimal 2 hari itu santunan sudah diserahkan ke ahli waris. Jadi jasara harja petugasnya ini kalau menerima korban kecelakaan langsung ke rumah duka. Nah, di sini jasara harja melakukan verifikasi terkait siapa yang berhak menerima santunan, terus benar tidak ini dokumen-dokumennya seperti itu Mbak Karso. Oh gitu. Berarti simpel juga ya. ya. Karena kadang nggak tahu sampai sekarang kalau ditanya kantor jasara harja tuh mana, banyak orang yang nggak tahu karena memang tidak sering bersentuhan langsung dengan petugas. Jadi langsung sistemnya ya online. Online itu. oh gitu. Berarti lah golek kantor jasara harja ini marketing jura ono. Di Ada, Samsat oke. adanya. Adanya di Samsat. Ya, Samsat, Betul. ya. Oke. Nah, ini kalau dari Polres Satlantas Polres Magetan ya Bapak ya, Iya. tentunya kan dengan pajak berkendara ini ya mungkin apakah dari pihak Satlantas ini juga membuka layanan-layanan mungkin untuk pajak kendaraan mungkin beberapa titik di Kota Magetan untuk mempermudah masyarakat selain online tadi mungkin ada neng kecamatan ada kayak gitu ada nggak sih Bapak? Baik Mbak Karso. Jadi kami sudah melakukan kemudahan-kemudahan, termasuk membuka pelayanan-pelayanan Mbak Karso. Jadi tiap hari kecuali hari libur dan hari Minggu kami membuka 7 layanan Mbak Karso. 7 layanan diantaranya di Kawedanan, di Plaosan, di Karangrejo, di kota ada 2 lokasi Mbak Karso. Terus berikut ada mobil keliling. Mobil keliling itu yang mobile, tapi untuk jadwal itu mengikuti Mbak Karso. Jadi yang khusus mobil keliling itu bergeraknya tiap hari mobile menyesuaikan
jadwal. Jadi kemudahannya itu Mbak Karso. Dan Polri sendiri juga sudah membuka aplikasi online. Jadi kemudahan ini juga diciptakan Polri. Tujuannya apa? Untuk mempermudah masyarakat. Di antaranya aplikasi Signal. Jadi aplikasi Signal itu aplikasi yang dibuat Polri khususnya untuk pembayaran pajak dimanapun bisa, Mbak Karso. Jadi kalau yang lain, mungkin aplikasi online yang lain itu tidak dengan pelayanan yang maksimal. Kalau aplikasi Signal itu pelayanannya sangat optimal, Mbak Karso. Dalam artian begitu wajib pajak membayar pajak via Signal, itu notis pajaknya bisa dikirim. Nanti ada aplikasi pilihan, Mbak Karso. Jadi tidak harus ke Samsat untuk menukarkan notis pajak. Demikian Mbak Karso yang kami sampaikan. Berarti ada beberapa tempat ya untuk mempermudah masyarakat untuk membayar pajak begitu. Betul sekali. Nah, sahabat Terasi, nanti kita akan ngobrol lagi lebih panjang lagi, lebih dalam lagi mengenai pajak kendaraan bermotor, sahabat Terasi. Jadi jangan kemana-mana dan nanti bisa telepon langsung ya. Yang mau bertanya silakan ya, bisa di WhatsApp-nya di 0811 30 20 906 atau di 0351 896 137. Kita akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi, masih di acara ngobrol bareng Bapenda, sahabat Rasi, yaitu tema dengan sosialisasi pajak kendaraan bermotor bersama Bapak Eko dari Kasih Pembayaran dan juga Penagihan Bapenda UPT PPD Magetan, dan juga Mbak Pinky dari Jasara Harja dan juga Bapak Sugih dari Satlantas Polres Magetan ya. Saya pengen tahu Bapak ya mengenai bagaimana sih proses pergantian STNK yang terkait dengan pembayaran pajak tahunan atau mungkin 5 tahunan ya Bapak. Ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan STNK baru begitu Bapak? Baik Mbak Karso, kami jawab. Ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan wajib pajak. Iya. Jadi apa tuh persyaratan membayar pajak? Iya. Jadi persyaratannya membayar pajak hanya simple, hanya STNK dan KTP pemilik. Iya. Perlu digarisbawahi STNK dengan KTP pemilik. Loh kalau pemiliknya atau KTP-nya tidak ada, barangkali atas nama anaknya, putranya, terus atas nama suaminya kerja di luar kota, itu pun bisa memakai kartu keluarga, Mbak Karso. Jadi kita juga melayani dengan optimal bagaimana wajib pajak itu bisa terlayani dengan baik gitu. Yeah. Terus untuk proses ganti STNK itu yang dipersyaratkan KTP, BPKB dan kendaraan. Oke, hanya 3 item itu. Kendaraannya untuk dilakukan cek fisik. Nah ini kami tambahkan Mbak Karso yang sering kami jumpai di masyarakat, ada pertanyaan yang barangkali sepeda motornya itu berada di luar kota. Mbak Karso, itu biasanya untuk putra-putrinya yang kuliah gitu, atau suaminya kerja di luar kota, di Jakarta, di Jogja, atau di kota manapun. Untuk ganti STNK itu kan harus menghadirkan kendaraan. Iya betul. Jadi para pendengar tidak usah merasa kesulitan. Bila mana kendaraannya itu tidak hadir di Samsat Magetan, bisa minta cek fisik bantuan kendaraan itu di mana berada. Gitu Mbak Karso. Katakanlah kalau kendaraannya itu dipakai untuk kuliah di Jakarta. Nah pada saat ini
ada yang mau ganti STNK, padahal itu dipersyaratkan kan kendaraannya Mbak Karso. Lah itu bisa minta cek fisik bantuan di lokasi luar kota berada. Katakanlah kalau di Jakarta bisa minta cek fisik bantuan di Jakarta, kemudian hasil cek fisiknya bisa dibawa ke Magetan, tidak perlu kendaraannya gitu Mbah Karso. Oke, berarti harus tetap ada kendaraannya karena nanti untuk nomor rangkanya Nomor rangka, nomor mesin. gitu. Namun demikian tidak perlu hadir di Samsat pun juga bisa. Nah, selama ini kan banyak kendalanya kendaraan itu berada di luar kota, katakanlah dipakai kuliah putranya atau kerja suaminya di Jakarta. Itu kalau dibawa pulang ke Magetan rasanya kok tidak terlalu mempermudah gitu Pak Karso. Iya. Biayanya pun kalau kendaraan dibawa ke Jakarta pun dari Jakarta ke Magetan sudah berapa lah gitu. Makanya pimpinan kami Polri memberikan suatu kebijakan ya tujuannya untuk mempermudah wajib pajak. Demikian Mbak Karso. Oke, siap. Nah, ini saya pengen tanya bahwa dengan Bapak Eko ya, ini kemarin ada iklan baru di Bapenda di Radio Rahasia FM ya Bapak. Itu mengenai nomor layanan. Nah, layanan baru. Nah, itu nomor itu untuk kegunaannya itu apa saja sih Bapak? Mungkin pendengar Radio Rahasia FM juga mungkin kesulitan untuk bayar pajak atau gimana begitu Bapak? Ya. Terima kasih Mas Karso. Mungkin kami dari Bapenda Jatim, terutama Bapenda Jatim, ini ada nomor layanan WA juga Pak. Yaitu di nomor 08 11 30 55 70 70. Ya, okay. Ya, itu kegunaannya nanti itu ada yaitu mungkin dari wajib pajak pengen tahu saya itu bayarnya nanti berapa ya motor saya ini. Nah, itu bisa diminta info di situ dengan mengetik pertama menu gitu ya. Ketik menu, nanti dikirim, nanti muncul di situ ada panduannya di situ. Jadi di situ nanti mungkin bisa wajib pajak bisa, oh saya kira-kira bawa uang sekian. Nah, itu bisa ditanyakan di situ. Oh gitu. Jadi berapa saya harus membayar pajak? Bayar pajak ya, bisa di situ. Di situ juga ada untuk layanan customer service di situ. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan melalui WA, WhatsApp itu bisa ditanyakan di situ. Oh, Jadi gitu. itu nomor dari Bapenda Jatim langsung. Berarti mempermudah ya masyarakat. Mungkin saya mau pajak habisnya berapa ya kira-kira. Nah, jadi antisipasi untuk bisa. berapa uang yang harus dibawa begitu. Nggih. iya. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh pendengar Radio Rahasia FM Magetan ya. Mungkin yang mau tanya nanti nomornya bisa WA nomornya Rasi nanti kita kasih. Nah, ini satu pertanyaan nih, mungkin ke Jasa Raharja ini dari pendengar Radio Rahasia FM tidak mau disebutkan namanya, Bu ya. Ini kita setiap tahun membayar Jasa Raharja, Bu ya. Ini apakah itu bisa nanti kayak Beljam Sostek itu bisa dicairkan gitu? Monggo. Ini kayaknya perlu pencairan nih. Perlu dicairkan ya Pak. Iya, betul. Ya. Jadi pada prinsipnya untuk Jasa Raharja ini bukan asuransi kepesertaan seperti yang BP Jam Sostek atau dari mungkin Taspen ya atau Asapri. Nah, Jasa Raharja ini tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 33 dan 34 itu memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas dan mengelola dananya dari mana? Dananya dari masyarakat juga melalui sumbangan wajib. Jadi kalau misal katakanlah saya sudah bayar pajak nih puluhan tahun, berarti kan bayar SWD KLJ. Nah itu nanti apa ada jaminan hari tua atau apa gitu ya? Tentunya tidak ada karena peruntukannya adalah untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Nah kalaupun memang selama bertahun-tahun tertib membayarkan pajak dan sumbangan wajib dan alhamdulillahnya tidak pernah bersentuhan dengan Jasa Raharja, otomatis kan tidak kecelakaan ya. Betul. Itu malah alhamdulillah berarti menyalurkan sumbangan wajib itu secara sosial kepada korban kecelakaan. Seperti itu untuk peruntukan sumbangan wajibnya Mbak Karso. Gitu. Jadi tidak ada ini saya mengiur tiap bulan karena memang sumbangan wajib ini nominalnya sedikit. Jadi setiap tahun kalau motor ya Mbak Karso ya itu 35.000 satu tahun.
1 tahun. Ya, Iya. kalau mobil 143.000, nah untuk truk ya yang golongan F itu 163.000 tiap tahun. Oh gitu. Berarti Peruntukannya semakin untuk korban besar kecelakaan. kendaraannya juga Ya. semakin besar juga untuk Semakin angsurannya besar, betul, ya. semakin besar sumbangan wajibnya. Oh gitu. Iya. Nah ini berarti setiap kita membayar pajak kendaraan berarti diinkludkan langsung begitu ya Bapak ya? Langsung include Ah. sumbangan wajibnya. Oh gitu. Oke baik. Jadi untuk sahabat Terasi ya kita harapannya jangan sampai kecelakaan ya. Betul. Supaya kita tidak mendapatkan pencairan begitu ya Bapak ya dan Ibu ya. Ya oke mungkin sahabat Terasi yang mau merapat di teleponnya bisa telepon di 0351 896 137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan segera kembali lagi setelah jeda berikut ini. Resi Radio Inspiratif dan Informatif ya sahabat Resi, kembali lagi di acara ngobrol bareng Mbak Penda sahabat Resi dengan sosialisasi pajak dan juga kendaraan bermotor ya sahabat Resi. Yang mau bertanya monggo ya. Ini tadi pertanyaan sudah dijawab ya, pendengar Radio Rasi FM ya bertanya tentang jasa harja tadi. Dan ini kalau bicara kembali soal biaya balik nama, biasanya pendengar Radio Rasi FM itu wah ada biaya balik nama gratis ketika ada pemutihan saja, mungkin ada diskon dari pemerintah saja kayak gitu. Betul. Apakah ini untuk biaya balik nama ini tetap berlanjut seterusnya atau gimana ini Bapak? Monggo Pak Sugio atau Bapak Iko? Ya, saya mungkin mau menjawab. Untuk kebijakan bebas biaya balik nama untuk kendaraan second ya istilahnya, BPN 2 dan BPN 2. seterusnya. Itu seterusnya, jadi tidak pas pada waktu program pemutihan. Nah itu salah satunya itu, jadi nanti mohon dari wajib pajak yang belum dibalik nama atas namanya sendiri, lebih enak dan lebih nyaman kalau memang kendaraan tersebut bisa atas nama sendiri. Karena berkaitan dengan informasi, kadang kita meminta nomor HP itu bukan apa-apa, kadang kita supaya informasi dapat langsung diterima oleh wajib pajak. Banyak lah informasi mungkin tentang kebijakan atau program-program pemerintah atau untuk mengingatkan ya, makanya kadang di layanan kami ya itu bisa minta nomor HP WA kalau gitu. bisa ya, itu nanti itu salah satunya. Yang kedua yaitu untuk program yang progresif itu Pak. Jadi progresif untuk kebijakan sekarang di berdasarkan undang-undang tahun dimulai pada tahun 2026 ini 25 maksudnya. Ini kan untuk kendaraan roda 4 khususnya itu kan kalau yang dulu berdasarkan atas kartu keluarga atau KK. Jadi kalau seumpama satu keluarga ada yang mempunyai 2 kendaraan, umpamanya suami istri, itu kalau yang dulu kena progresif. Kalau untuk di kebijakan sekarang ini, jadi untuk mungkin suami istri berdasarkan NIK ya, nomor KTP itu ya. Jadi itu tidak dikenakan progresif kecuali suami mempunyai 2 kendaraan umpamanya. Berarti kan satu nama NIK, satu NIK. Nah itu kalau suami istri ya tidak dikenakan, jadi tidak kena progresif. Jadi mungkin bisa untuk masukan dan informasi yang bisa diterima oleh wajib pajak bahwa progresif sekarang sudah mulai berubah dengan kebijakan yang baru. Monggo mungkin ada kebijakan yang lainnya bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Oke, siap ya. Mungkin dari Ibu Pinky ya, ini apakah ada fitur baru atau aplikasi untuk mereka para pengendara sepeda motor atau mobil itu pengen mengecek status ansuransinya aktif atau tidak, itu bisa nggak sih Bu? Bisa Pak, jadi untuk Jasa Raja sendiri punya aplikasi digital ya. Yang pertama ada JR-ku, yang kedua ada JR Safety Road. Nah di JR-ku sendiri dapat diinstal di App Store dan Play Store. Di situ banyak sekali manfaatnya. Jadi bisa untuk yang pertama ngecek masalahku pajak termasuk SWD KLJ-nya. Kemudian untuk mengetahui titik-titik kemacetan.
Kemudian ada lagi fitur di sini yang menarik di JR-ku ini, untuk pembayaran pajak ini ada rewardnya bagi wajib pajak. Jadi di sini kami beserta tim Samsat Magetan bekerja sama dengan merchant-merchant. Jadi merchant-merchant itu kami masukkan ke dalam JR-ku. Apabila sudah install unduh kemudian mengajukan redeem voucher, itu bisa diajukan langsung ke merchantnya, jadi dapat potongan diskon. Kalau di sini sih yang masih sering digunakan itu di Planet Ban. Jadi ada potongan 10% apabila ada transaksi di Planet Ban, bisa lewat JR-ku. Nah, itu sebagai bentuk apresiasi ke wajib pajak juga. Gitu. Nah, untuk mengeceknya bagaimana, yaitu tadi harus install dulu untuk ngecek pajak bisa, SW bisa, termasuk plusnya ada bisa ngecek voucher-voucher apa aja yang tersedia di Magetan. Jadi kalau pajaknya aktif, SW aktif, bisa nih saya tuker nih, ada diskon di mana di sini gitu, bisa dimanfaatkan. Oh gitu, berarti masyarakat bisa mengecek ya asuransinya Bisa. aktif atau tidaknya. Nah, mungkin dari Satlantas Polres Magetan ya Bapak ya, ini apakah bisa ya, mungkin saya ketika berkendara gitu Bapak, itu ada melihat motor yang pajaknya itu mati kayak gitu, bisa nggak sih saya untuk melaporkan seperti itu Bapak? Gini Pak Karso, jadi kalau kami dari Satuan Lalu Lintas, kami bisanya melihat dari kasat mata. Kasat mata seperti TNKB-nya sudah habis masa lakunya. Terus berikut dari etle Mbah Karso. Jadi bila mana Bapak Ibu pendengar yang kebetulan dapat surat terkait dengan pelanggaran lalu lintas, baru nanti kita bisa ngecek masa keaktifannya kendaraan tersebut, Mbak Karso. Oh gitu. Kata siap. Nah, ini karena waktunya tinggal beberapa menit saja, mungkin dari Bapak Eko dulu mungkin ada yang perlu disampaikan untuk pendengar Radio Rasi FM supaya pendengar itu selalu aktif untuk membayar pajak kendaraan begitu Bapak. Monggo. Ya, terima kasih Pak Karso. Mungkin saya bisa berpesan kepada pendengar semua dan wajib pajak, ayo monggo kita bersama-sama untuk dapat tertib administrasi untuk berkendara, yaitu dengan membayar pajak dan kelengkapan surat berkendara yang lain seperti SIM dan STNK. Dan kita dengan membayar pajak selain masuk ke pemerintah provinsi juga bisa membantu untuk pemerintah Kabupaten Magetan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Eko dari Kasih Pembayaran dan juga Penagihan Bapenda UPT PPD Kabupaten Magetan ya. Mungkin dari Bapak Suge dari Kasat Lantas Polres Magetan, monggo. Baik Mbak Karso. Jadi kami hanya menambahkan aja yang terkait dengan apa yang di masyarakat tanyakan Mbak Karso, yaitu terkait yang disampaikan Pak Eko tadi untuk BBN. Jadi untuk BBN masyarakat biasanya akan menunggu pemutihan. Untuk balik nama ngenteni pemutihan gitu Mbak Karso. Biasanya rata-rata seperti ringan. Tapi pada faktanya itu sudah ada aturan baru, peraturan gubernur, kebijakan gubernur, bahwa saat ini untuk BBN 2 itu free. Jadi para pendengar ini bisa juga nanti disampaikan kepada sanak saudaranya, rekannya dan lain sebagainya, bahwa untuk BBN 2 yang berada di Jawa Timur umumnya itu free. Hampir sama pemutihan gitu Mbak Karso. Siap. Jadi harapan kami kesempatan terbaik ini dimanfaatkan. Jadi intinya tidak perlu menunggu pemutihan gitu loh. Kalau balik nama kapanpun dilakukan free, free BBN 2. Ngoten Mbah Karso. Untuk yang kedua, harapan kami semoga dengan kegiatan ini akan membawa
manfaat untuk kita semua gitu Mbak Karso. Oke, siap. Mungkin dari Jasa Raja monggo Mbak Pinky pesannya untuk pendengar Radio Rahasia FM Magetan. Iya, terima kasih untuk seluruh pendengar Rahasia FM Magetan yang kami cintai tentunya. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan November 2025 ini sudah ada 647 korban kecelakaan lalu lintas. Masya Allah. Okay. Karena Jasa Raja ini tupoksi utamanya adalah pelayanan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Harapan kami masyarakat Magetan terhindar dari kecelakaan lalu lintas dengan tetap tertib berkendara, patuhi aturan-aturan yang ada. Kemudian untuk terkait dengan pajak kendaraan bermotor sudah banyak disampaikan tadi oleh Pak Eko. Closing statement saya mungkin ini, jadi wani numpai kudu wani majeki. Oh gitu, oke siap. Terima kasih. Ada Bapak Eko dan juga Bapak Ibu Pinky dan juga Bapak Sugio yang sudah memberikan informasi terkait yaitu pajak kendaraan bermotor Sahabat Terasi. Jadi ingat ya, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Sahabat Terasi bisa dimanfaatkan ya, apalagi dengan pajak kendaraan begitu ya. Oke Sahabat Terasi, kita tuntaskan nanti yang ketinggalan sama ngobrol kita nanti bisa nonton di YouTube-nya Radio Rahasia FM Magetan. Jangan lupa untuk follow, like dan juga subscribe Sahabat Terasi. Mbak Karso pamit dan juga Mbak Benda dan juga dari Bapak Satlantas ya Bapak Pak Sugio. Oke, terima kasih dan juga dari Jasa Raja juga terima kasih. Terima kasih banyak. Dan juga dari Mbak Benda, dan kita ketemu lagi dengan kesempatan dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif.